Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Dewan juri yang arif lagi bijaksana, rekan-rekan kita peserta lomba dai yang insya Allah dimuliakan Allah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman dan kesehatan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, sosok pemuda terbaik sepanjang masa yang akhlaknya adalah Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah, pada hari ini saya akan berbicara tentang sebuah realitas sosial yang menuntut perhatian kita semua. Sebuah tema yang bukan hanya tentang retorika, melainkan sebuah tanggung jawab nyata, yaitu peran pelajar dalam mencegah kenakalan remaja. Coba kita lihat keluar sana, remaja seusia kita yang seharusnya memegang buku, justru memegang senjata tajam untuk tawuran. Yang seharusnya bersujud di masjid, malah kehilangan kesadaran akibat jeratan narkoba. Miris hadirin, sangat miris. Potret remaja kita saat ini sedang berada di persimpangan. Tawuran, narkoba, hingga pergaulan bebas seolah menjadi tren yang menyesatkan. Namun, apakah kita sebagai seorang pelajar hanya akan diam dan berpangku tangan? Tentu tidak. Sebagai landasan pergerakan kita, Allah telah memerintahkan kepada kita dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran surat At-Tahrim ayat 6. Hadirin yang dirahmati Allah, api yang dimaksud dalam ayat tersebut bukan hanya tentang panasnya api yang di neraka. Namun, api itu adalah wujud nyata dalam ilusi kenakalan remaja. Api itu adalah hancurnya masa depan yang hangus karena jeratan narkoba. Api itu adalah hilangnya kehormatan yang terbakar karena pergaulan bebas. Dan api itu adalah rusaknya nama baik keluarga yang hancur karena tindakan kriminal di jalanan. Maka ayat ini adalah mandat bagi kita semua pelajar, bukan hanya tentang soal nilai di rapot, melainkan soal bagaimana ia menjaga diri dan menjaga temannya agar tidak terbakar oleh hawa nafsu yang menyesatkan. Saudara-saudariku, lantas apa peran nyata kita? Ada dua benteng yang harus kita bangun. Pertama, benteng pergaulan. Banyak remaja terjebak kenakalan akibat solidaritas yang salah, padahal Rasulullah SAW sudah mengingatkan, ar-rajulu ala dini khalilihi falyangdur ahadukum man yuhalilu. Artinya, seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Maka salah seorang di antara kamu hendaknya melihat siapa yang ia jadikan teman dekatnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Hadirin, bayangkanlah berteman dengan seorang penjual minyak wangi. Meski kita tidak membeli, kita akan terciprat harumnya. Namun, berteman dengan seorang pandai besi, jika tidak baju kita yang terbakar, minimal kita akan mencium bau asapnya. Begitulah lingkaran pertemanan. Pilihlah sahabat yang saling menjaga. Jika temanmu mengajak pada kebaikan, rangkulah. Namun, jika temanmu mengajak pada kemaksiatan, beranilah berkata, no, tidak. Itulah karakter pelajar yang kuat. Yang kedua, benteng waktu. Kenakalan muncul saat waktu luang tidak diisi oleh ketaatan. Ingatlah sabda Nabi SAW, ahtanim hamsa qabla hamsin, sababaga qabla haramika. Artinya, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Salah satunya, manfaatkanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Gunakan masa sekolahmu untuk mengukir prestasi, aktif di organisasi, dan memperdalam ilmu agama. Jangan biarkan masa mudamu habis di jalanan tanpa makna. Hadirin wal hadirat,
mari kita ingat kembali bahwa bangsa ini tidak butuh remaja yang hanya jago healing, tetapi gagal dalam acting atau tindakan nyata. Bangsa ini butuh remaja yang cerdas otaknya dan mulia akhlaknya. Hadirin wal hadirat, rekan-rekan kita pelajar, jangan bangga disebut gaul kalau pergaulanmu menghancurkan masa depanmu. Jangan bangga disebut solid kalau solidmu untuk kemaksiatan. Ingatlah, orang tua kita di rumah bekerja, membanting tulang, memeras keringat agar kita menjadi pribadi yang mengangkat derajat mereka, bukan sosok yang melukai harapan. Masa depan tidak datang begitu saja. Ia dijemput oleh mereka yang mampu menahan hawa nafsu di masa muda. Sekian yang dapat saya sampaikan. Benar datangnya dari Allah, salahnya murni dari kehilafan saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.